Baik, berjumpa lagi di Mutiara Investment Club dan kita kali ini akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah komentar di kolom komentar YouTube Mutiara Investment Club. Mari kita mulai satu persatu. Baik, jadi karena beberapa minggu yang lalu saya sudah minta Bapak Ibu atau teman-teman sekalian komentar dan komentar yang terpilih akan saya bahas dan beberapa memang Bapak Ibu mengajukan watchlist atau saham pantauan yang menarik, seperti halnya misalnya ada Temas yang sudah berhasil kemudian kita bahas sampai TP3 dan lewat, terus kemudian terakhir ada SMRA ya, yang saya bilang buy di 550. Lalu kemudian barangkali misalnya kenapa kok kemudian saya tidak membahas ada Raja gitu ya, padahal ini sudah ditanyakan lebih awal dibanding SMRA. Jadi alasannya adalah, karena kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, di grup Mutiara Investment Club yang ada di, Telegram, sebenarnya saya sudah, membagikan Raja. Jadi ketika harganya ada di, 1.005 yaitu trading plan-nya ada di 970 ya. Nah, target profitnya TP3-nya adalah 1160. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di grup Mutiara Investment Club ya, barangkali sudah tahu bahwa Raja itu target taking profitnya ada di 1160. Jadi sudah kena TP3 ya. Jadi selamat bagi Bapak Ibu dan kalau misalnya Bapak Ibu yang pengen bergabung di grup Mutiara Investment Club seperti halnya teman-teman yang lain yang sudah bergabung di sini, saya persilahkan join menggunakan link yang saya akan taruh di kolom deskripsi ya. Jadi kenapa sekarang terjawab ya kenapa saya tidak bahas di YouTube lagi karena memang menurut saya sudah saya sampaikan di grup gitu ya. Jadi saya tidak perlu bahas ulang-ulang gitu ya. Walaupun itu menarik. Jadi kalau misalnya ada beberapa usulan teman-teman tidak saya bahas karena menurut saya kurang menarik. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Sekarang saya akan balas satu persatu atau jawab satu persatu melalui konten ini. Eh, Pertama, kita akan melihat ada dari Pak Indra Rama ya, Indra Dharma, mohon maaf. Ada mengusulkan ada Amar misalnya. Mari kita lihat posisi Amar seperti apa. Nah, kalau kita lihat posisi Amar sebenarnya eh, menurut trading plan Wisa ini bagus sekali sebenarnya, cuman memang kalau entry sekarang itu terlambat. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Eh, Dalam disiplin Wisa berarti ini support terdekatnya adalah 316 dan kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih hati-hati, Bapak Ibu boleh entry ketika Amar misalnya reject di 298, reject di 298 dengan target terjauhnya di 360. Gitu ya. Barangkali itu respon saya mengenai Amar, tapi ingat ya kalau misalnya 298-nya di break ke bawah, maka Bapak Ibu harus mencari support berikutnya di bawah yaitu di sekitar angka 290 ya. Jadi Bapak Ibu harus harus perhatikan dulu apakah ini worth it atau tidak. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikutan Wisa, silahkan diperhatikan misalnya bagaimana cara mengatur apa namanya entry-nya. Yang ke selanjutnya adalah GoTo, yang selanjutnya adalah GoTo. Kalau kita lihat GoTo, ini juga sebenarnya sudah saya bahas ketika workshop Wisa yang kedua, ya Wisa yang kedua. Saya bilang kalau mau ambil GoTo jangan sekarang-sekarang karena hari itu GoTo masih ada di kalau misalnya kita lihat GoTo itu ketika kita workshop belum sampai support dan saya bilang GoTo itu akan sampai ke 183 ya. Dan benar terjadi 183 dan memang ada cerita lucu ya. Ada yang japri saya salah satu peserta workshop, Pak saya CL GoTo di 184 lalu besoknya terbang. Gimana Pak ini solusinya? Saya bilang
bukankah ketika workshop saya mengatakan sebaiknya entry GoTo itu di 183. Terus saya minta yang bersangkutan untuk ngecek materinya dan memang benar, di materi itu saya bilang harusnya entry GoTo di 183. Nah, bagi teman-teman bisa, boleh komen di kolom komentar bahwa sebaiknya entry GoTo itu di 183 sesuai yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita entry GoTo di 183 ya, misalnya kita entry GoTo di 183, maka sekarang bagaimana cara maintenance-nya? Nah, cara memaintainnya sekali lagi, ini Bapak Ibu saya kasih bocoran. Nah, kalau seperti ini, maka cara maintain-nya adalah, Bapak Ibu, kalau misalnya mau entry boleh, tapi stop loss-nya berarti di bawah 202. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah punya, karena sudah saya bahas di Wisa gitu ya, entry-nya lebih baik di 183, masih punya GoTo, berarti eh, trailing stop di bawah 202 ya, kira-kira begitu. Nah, saya sudah tidak akan anjurkan lagi bagaimana cara apa namanya beli GoTo karena memang sudah jauh terlambat gitu ya. Itu, bahasan untuk GoTo, lalu kemudian ada pertanyaan lagi tentang BRPT ya, dari Ibu Citra Ayu. BRPT mari kita lihat seperti apa. Nah, ini dia kondisi BRPT, BRPT menurut saya masih, bisa ditradingkan dengan TP-nya barangkali di 860 ya, 860 masih mungkin, eee jadi secara indikator juga cukup bagus walaupun punya potensi ya, punya potensi BRPT ngetes dulu gitu ya, ngetes dulu ke 770. Tapi ya artinya secara risk reward ratio silakan dipertimbangkan, secara, apa namanya, indikator bisa sudah cukup bagus, tapi ya, menurut saya 1:1 lah ya, 1:1. Jadi, ya silakan ditimbang-timbang sendiri. Ini trading plan-nya kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakannya silahkan dicatat, tapi saya pribadi belum terlalu suka dengan, BRPT, walaupun ya ini potensial juga, cukup potensial gitu ya. Oke, itu untuk BRPT. Lalu yang selanjutnya pertanyaannya adalah, Maya ya, Maya. Mari kita lihat, posisi Bank Mayapada sudah kembali ke support, jadi sebaiknya menurut saya, mmm, kalau kondisinya seperti itu barangkali Bank Mayapada akan sideways terlebih dahulu ya kan. Bank Mayapada akan sideways terlebih dahulu di area 580 sampai dengan 6 berapa nih, 615 ya, area-area itu. Jadi silakan dicari best entry-nya, dan memang belakangan ini market itu strateginya cuma 2. Yang pertama adalah beli di support dengan lot besar, lalu kemudian TP, atau beli di current price, kemudian dicicil kalau sampai support beli lagi. Kira-kira seperti itulah. Kondisi marketnya seperti itu. Jadi ketika, Bapak Ibu tidak bisa, mengatur, apa namanya, lot memang agak agak pusing dengan kondisi market yang sedemikian volatile. Itu, untuk Maya, jadi saya lebih suka kalau kita entry di support 580 gitu barangkali ya, atau misalnya cepat-cepatnya mungkin di 590 cepat-cepatnya, tinggal diatur napasnya. Nah, tinggal kita menunggu apakah kemudian misalnya ini kita anggap sebagai rounding bottom, lalu kemudian bisa kita TP di 710 misalnya. Ya tapi kita lihatlah nanti gitu ya. Itu respon saya untuk Maya. Yang selanjutnya ada KPIG. Mari kita lihat KPIG memang, eee, sektor properti belum terlalu bergairah, malah justru yang bergairah di sektor apa namanya, pendukungnya yaitu semen gitu ya. Tapi oke lah nggak apa-apa karena ini pertanyaannya mengenai KPIG. Jadi KPIG, sebenarnya juga kemarin sempat ada yang nanya, saya bilang ya ini
apa ya, copet-copet aja ya. Jadi bermain di range yang pendek, misalnya entry di 80 sampai TP-nya 83 itu 3 poin aja sudah banyak ya. Nah, itu juga eh, teknik-teknik seperti ini juga sebenarnya sudah dipraktekkan ya di watchlist minggu lalu karena minggu lalu kan kita eh, apa namanya punya watchlist seperti Bevich ya, seperti BGTG. Saya tahu beberapa teman-teman itu justru melakukan apa namanya scalping ya kan, karena waktu itu kita masih entry areanya di 128 dan 13 sampai 132 maksimal ya. 128 dan 132 sementara high-nya kemarin sempat 139. Berarti sebenarnya sudah kena TP1 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu coba-coba ya itu hak Bapak Ibu silahkan saja diatur bagaimana cara tradingnya. Kemudian misalnya ada di BGTG juga seperti itu. BGTG misalnya ini kan strategi entry saja ya. Strategi entry misalnya masuk di BGTG di 99, TP 102, 103, masuk lagi 99. Seperti itu berulang-ulang juga sudah cukup lumayan sebenarnya. Walaupun saya pribadi tidak melakukannya, karena saya justru malah trading di saham-saham yang lebih liquid ya. Maksudnya jumlah lotnya lebih besar, saya tidak mau mengganggu teman-teman yang sedang trading di BGTG dan BFIT. Oke, kita lanjutkan setelah KPIG. Jadi KPIG tadi posisinya menurut saya hanya cocok sementara untuk scalper. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang apa eh, positioning trading, ya silakan saja kalau mau ambil, tapi ya seperti Bapak Ibu tahu bahwa saham ini masih perlu banyak-banyak bersabar lah intinya seperti itu. Oke, itu untuk KPIG. Yang selanjutnya adalah PBRX ya. PBRX ini sebenarnya begini ya, menurut saya sudah jelaskan berulang kali. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu modenya investor, jadi saya sendiri kan memainkan dua peran ya. Yang pertama adalah trader, yang kedua investor, termasuk di PBRX ini. Nah, PBRX ini kalau yang saya di akun invest, saya diam saja bahkan ketika misalnya bisa number ini kan harusnya kalau di sini itu berarti 197 tuh. Mari kita lihat ya. Itu pun saya tidak melakukan taking profit. Saya hanya melakukan top up untuk apa namanya menebus PBRXR nanti di harga tembusnya 50 ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Nah, ini kan kalau TP selanjutnya 197 bahkan ketika lewat pun saya tidak TP. Nah, pertanyaannya saya tidak tahu apakah yang bertanya PBRX ini dalam mode yang mana saya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu satu dalam mode invest ya tahan saja, tinggal eh, sediakan dana untuk tebus R atau misalnya dananya terbatas bagaimana Pak? Ya kalau dananya terbatas ya nanti kita hitung lebih menguntungkan mana jual induknya tebus R-nya atau apa namanya terbalik gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu dalam mode yang sebagai trader, ya saya kira PPRX akan mengalami sideways dalam rentang yang cukup lebar ya, dalam rentang yang cukup lebar. Artinya menurut saya level ini kalau misalnya Bapak Ibu trading bisa untuk trading menggunakan trading plan yang tertera di sini. Saya kira gitu ya. Karena apa? Karena ketika ARB 3 hari itu, saya kemarin ngomong sama teman-teman di kantor yang punya PPRX, lihat PPRX itu ARB tanpa volume, jadi kemungkinan Jumat akan rebound, gitu ya. Ya, artinya saya hanya mengatakan itu, keputusan kan macam-macam. Apakah dia mau trading, itu berarti langsung dapat untung, atau mau invest. Kalau mau invest, ya sudah, ikuti saja seperti apa bisnisnya PPRX, apakah masih layak untuk menjadi tempat untuk berinvestasi atau tidak. Menurut saya sih dengan laporan keuangan terakhir masih bagus walaupun
di sektor garment, ke depan 2023 mungkin akan agak berat. Tapi apapun kalau misalnya Bapak Ibu trading, dari sisi indikator belum ada sinyal untuk keluar ya, belum ada sinyal untuk keluar, masih bisa dimanfaatkan untuk, eee, trading, artinya PPRX di level ini masih menarik, gitu ya. Nah, titik entry-nya sudah, ada di sini, silakan kalau Bapak Ibu mau menggunakannya. Saya kira itu, saya cek lagi apakah masih ada pertanyaan. Ya betul, sudah habis ya pertanyaannya, terakhir mengenai PPRX, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.